Ibu ngajar di sini sejak tahun 2014. Waktu itu sih ada guru bantu sih 2, jadi sama ibu 3. Tapi sekarang sendirian. Mungkin dibantu sama suami aja sih. Yang 2 itu nggak lagi, mungkin karena faktor biaya sih, gaji nggak ada gajinya sih. Cuman kayaknya kalau ngajar di sini kalau mikirin gaji sih nggak mungkin ngajar, nggak mungkin. Selama setengah tahun ini sudah digaji 500.000. Sebelumnya sih digaji juga sih, tapi digaji itu itulah tadi, gajinya tuh harian, sehari waktu itu kalau nggak salah 20.000. Itu pun gajinya tuh nunggu kebutuhan ibu. Balikin ya, kalau sehari sekali bayar kan 20.000 tuh, jadi kalau sebulan kan sekian, kalau 3 bulan sekian. Nah itu bahkan kadang-kadang sampai 6 bulan baru sempat tidak digaji sih, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun tuh karena ibu tuh hampir nggak digaji itu karena ini sekolah ini katanya sih nyaris tutup. Nah ibu tuh ada kenalan sih dari ini sih, dia membaca, ngasih solusi sih dengan ibu. Solusinya tuh katanya ibu harus ada kejelasan, soalnya takutnya nanti kelas 6 tidak bisa melanjutkan ke SMP, nanti ibu yang disalahin. Benar. Jadi pada waktu itu ibu mencoba untuk ngomong ke ibu kepala sekolah ibu, pokoknya kan berhubung ibu ngajar sudah sendirian, kalau memang sekolahnya itu mau diterusin, tolong diindukkan ke sekolahan yang lebih bagus dari sekolahan ini. Kalau seperti ini terus, saya takutnya nanti wali muridnya mencari saya, karena selama ini yang dicari bukan kepala sekolah, tapi saya, rumah saya yang di sini. Masalah ijazah, masalah soal ujian, masalah anak mau ujian, masalah belajar yang dicari itu ibu, bukan ibu kepala sekolah, karena ibu kepala sekolahnya rumahnya tuh jauh di seberang sana. Misalnya nih, ijazah belum keluar, yang dicari ibu, padahal yang buat ijazah tuh bukan ibu kan, masih wewenang dari ibu kepala sekolah. Gitu. Bahkan dulu tuh pengurusannya tuh selalu terlambat. Kadang-kadang tuh murid tuh masuk SMP sudah butuh ini nih, tapi yang mau diurus nih belum ada kan. Nah, wali murid bukan nyari yang lain, ibu yang dicari, ibu kesusahan di situ. Nah, mau nggak mau, bisa nggak bisa ibu minta tolong sama ibu kepala sekolah untuk memindahkan sekolah ini ke sekolah yang lebih layak, yang pengurusannya jelas. Yang membuat ibu bertahan di sini karena siswanya semangat, orang tuanya tuh masih mau mencoba menyekolahkan anak di sini. Terus ibu tuh nggak mikir yang lain, yang penting anak itu bisa sekolah. Itu sih yang membuat ibu masih tetap bertahan di sini. Harapannya untuk ke depan, kalau ibu pribadi pengennya satu, kemudian sekolahan ini dibangun. Yang kedua, ibaratnya fasilitas untuk belajar mengajar dari buku segala macam ada. Terus walaupun ini nih listrik nggak ada kan, minimal kalau ada tenaga surya kan enaknya apa? Itu ngurus rapot kan. Sekarang kan ke-13 harus pakai rumus, pakai komputer. Nah gimana mau pakai komputer? Pakai komputer itu ibu ngurus rapot itu ke Sungai Lais, nggak kelar 1 hari. Nah terus yang ketiga tuh, yang keempat itu pengennya tuh ibu tuh bisa kuliah lanjut, tapi ada bantuan dari pemerintah, misalnya kuliah gratis. Karena sebelumnya guru dari sini ada yang kuliah gratis, di kuliah kan ada dulunya. Ibu sih pengen sih ke situ. Jadi untuk menunjang kemauan ibu mengajar sebagai seorang guru. Pendidikan itu sangat penting, sedangkan ibu ini pendidikan minim. Ya pengennya sih di dalam hati ibu tuh untuk kedepannya tuh di dalam dusun ibu, terutama saluran RT 36, tidak ada lagi kebodohan. Bahkan ibu tidak cuman mengajar sekolah, mengajar ngaji di rumah pun ibu. Pengennya ibu tuh pintar anak menurut ibu. Kedepannya daerah ini maju, karena menurut cerita dari suami ibu yang orang sini asli, daerah ini dari dulu memang cuma seperti ini saja. Mungkin ada penambahan pembangunan itu cuma pembangunan jalan cor itu. Untuk listrik, infrastruktur apapun di sini tidak ada. Karena kendala itu
segalanya tidak bisa berjalan, seperti kesehatan, seperti ibarat listrik kayak di luar kan nggak bisa di sini. Tapi kan kalau mungkin sumber daya manusianya maju, mungkin untuk kedepannya daerah ini pasti maju. Lebih cenderung ke ibadah daripada untuk kepentingan pribadi lah, itu aja. Butuh nggak sih Bu bantuan? Sebenarnya kalau bantuan di sini kalau melihat kondisinya sebenarnya sih sangat butuh. Sangat butuh dan sangat mengharap. Bahkan Ibu kemarin diwawancarai, Ibu diundang ke kantor Kementerian Pajak secara langsung, datang ke sana sih Ibu diwawancarai. Ibu sudah ngomong langsung sih kalau memang mereka itu datang ke sini tujuannya demi untuk membangun anak didik. Sebenarnya Ibu sudah ngomong sih kalau desa saluran khusus sekolahan SD Muhammadiyah 4 filial ini perlu harapan dengan kondisi yang bapak-bapak kemarin kesini sudah lihat secara langsung mereka melihat sini. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya ya, Bu. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya.